Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2181-2185. Ketika Dari mengangkat telepon lagi, dia mendengar suara berat seorang pria paruh baya. Anda dapat mempublikasikan video saat ini. Saya harap ini bisa menjadi berita utama untuk berita lokal besok. Katakan saja sesuatu seperti seorang pengusaha Summerland datang ke sini untuk mencari peluang bisnis. Jangan ekspos alamat tuan lain. Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Woody melihat koran yang dibawa Gustav untuknya. Seorang pengusaha Summerland misterius datang ke Cory untuk sebuah peluang bisnis. Kapan koran ini diterbitkan? Woody sangat bersemangat. Gustav tersenyum. Ini koran pagi hari ini. Orang yang kamu cari ada di sini. Besar. Di mana Jasper dan yang lainnya? Gustav menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaan ini. Maaf, Pak Woody. Jasper dan gengnya berhasil menyembunyikan informasi mereka. Kami tidak punya apa-apa kecuali koran ini untuk saat ini. Woody tidak marah tentang ini. Selama dia yakin bahwa Jasper ada di Cory, dia akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan cepat atau lambat. Tidak terburu-buru. Mereka tidak bisa bersembunyi di hotel selamanya. Lanjutkan meminta orang-orang Anda untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Anda harus mencari tahu di mana mereka tinggal. Saya mengerti. Hari ini, Julian membawa Fidel ke jalanan seperti biasa. Mereka sengaja berkeliling di area komersial. Sementara itu, Julian melihat seseorang mengikuti mereka. Kedua belah pihak menyerang dan bertahan secara bergantian. Akhirnya, Julian dan Fidel kalah dari pihak lain. Siapa mereka? Apakah mereka berencana untuk mengambil tindakan terhadap Jasper pada waktu dan tempat ini? Mereka yang mengikuti mereka tidak mengharapkan ini, jadi mereka hanya bisa kembali dan melaporkan temuan mereka. Maksudmu Jasper hanya berjalan-jalan di area komersial hari ini? Di mana mereka tinggal? Maaf, Pak Woody. Kami akhirnya kehilangan mereka. Woody meraih asbak di atas meja dan melemparkannya ke arah para pria setelah mendengar ini. Salah satu kepala mereka terbelah setelah dipukul. Darah menyembur keluar dari lukanya, tapi Gustav tidak mempermasalahkannya. Maaf, Pak Woody. Aku akan mendapatkan orang lain untukmu sekarang. Baik, aku tidak ingin mendengar ini lagi. Benar. Kita harus pergi dan melihat setelah kita mendapatkan lebih banyak pria profesional. Saya ingin tahu apakah mereka kehilangan Jasper dan gengnya karena kurangnya keterampilan, atau apakah pihak lain memperhatikan kami dan melakukannya dengan sengaja. Kedua kemungkinan ini sangat berbeda. Saya mendapatkannya. Saya akan menyelidiki ini. Setelah kembali ke hotel, Julian menenangkan Fidel dan menelepon Jasper. Jasper, kami mendapat kabar bahwa seseorang di Cory telah mengikuti kami secara diam-diam. Kami tidak tahu siapa mereka. Ketika Jasper mendengar ini, dia tersenyum puas. Tidak buruk, rencana kami sebagian berhasil. Setelah menutup telepon, Jasper memandang Moses dan Lord Alvarado. Apakah kamu siap? Kami akan segera menggunakan nama Anda untuk berbisnis. Nama kita. Moses dan Lord Alvarado saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Jasper dengan itu. Tentu saja, untuk lebih tepatnya, kami akan menggunakan nama Alvarado. Lord Alvarado bukanlah seorang idiot. Dia tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus. Kami akan pergi sesuai rencanamu, Jasper. Ya, kami tidak terburu-buru. Ayo pergi ke hukum nanti. Setelah mereka menyiapkan mobil, Lord Alvarado, Moses, dan Jasper menuju ke Law Manor. Ketika mereka tiba di Law Manor, Henry menyambut mereka di pintu. Jasper, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Jasper, yang mengenakan kemeja hitam, melambaikan tangannya ke arahnya. Set. Kita akan bicara di dalam, meskipun dia tidak tahu mengapa Jasper begitu misterius, Henry tetap membawa mereka semua ke ruang tamu. Setelah pintu ditutup, Jasper melepas topinya. Jasper, kenapa kamu begitu misterius? Saya pikir saya salah mengenali Anda. Jasper memberitahu Henry bagaimana dia mengatur agar orang lain pergi ke Cory untuk menghemat waktu.
Henry merasa bahwa rencana ini luar biasa setelah mendengarnya. Seperti yang diharapkan darimu untuk membuat rencana seperti ini, Jasper. Jadi, bagaimana rencananya? Jasper ingat laporan Fidel dan tersenyum percaya diri. Saya tidak mencapai kesuksesan sepenuhnya, tapi setidaknya saya sudah setengah jalan. Ikan-ikan di Kori sudah terpikat. Aku memanggilmu ke sini untuk membuat semua orang di Harbor City mempercayainya juga. Setelah itu, Henry memahami beberapa bagian dan menuangkan teh untuk Jasper dan yang lainnya. Saya mengerti. Jika Anda memberitahu saya sebelumnya, kami tidak akan memiliki kesalahpahaman di pintu. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan? Jasper menunjuk Lord Alvarado yang duduk di sebelahnya. Alvarados dari Northwest bekerja sama dengan Laos dari Harbor City untuk mengembangkan sektor komunikasi secara menyeluruh di Harbor City. Ini adalah tajuk utama yang saya harap dapat dilihat besok. Henry merenung sejenak setelah mendengar itu. Kemudian, dia mengangguk dengan serius. Tidak sulit untuk mencapai ini. Namun, apakah ini terkait dengan orang-orang yang kembali ke Harbor City? Tentu saja, ini sangat terkait. Jasper mulai memecahnya untuk Henry. Pikirkan tentang itu. Orang-orang itu memilih untuk kembali sekarang karena mereka pikir aku tidak ada. Mereka ingin mengambil kembali aset dan uang mereka di Harbor City, jadi mereka harus berinvestasi bersama. Sekarang industri yang paling menguntungkan ada di bawah Anda, tangan mereka terikat. Kemana lagi mereka akan pergi? Kemudian, Henry menamparkan pahanya dan menyadari. Saya mengerti. Selama kami mempublikasikan berita ini, mereka pasti akan berpikir bahwa sektor komunikasi sangat menguntungkan. Pada saat itu, mereka akan jatuh untuk itu. Jasper tersenyum penuh pengertian dan menyesap tehnya. Benar. Ini adalah seluruh rencanaku. Henry tidak bisa menggambarkan kekagumannya pada Jasper dengan kata-kata. Sangat baik, tunggu di sini. Saya akan menghubungi perusahaan media terbesar di Harbor City. Henry cepat bertindak. Dia memanggil beberapa wartawan dengan sangat cepat. Asteris di malam hari, pintu salah satu halaman di Harbor City tertutup rapat. Sekarang, ayah dan anak Atticus dan Langdon, yang baru saja kembali dari Amerika Serikat secara diam-diam, tinggal di sini. Sawyer duduk di depan jendela Prancis saat dia melihat keluar dengan sedih. Ini bukan hari pertama mereka kembali. Setelah mereka mendarat, mereka meminta seseorang untuk melihat situasi pasar di Harbor City. Pada akhirnya, mereka tidak menerima berita yang tidak terduga. Harbor City saat ini bukan milik mereka lagi. Meskipun mereka kembali ke Summerland dengan selamat, mereka tidak dapat bertindak berdasarkan ambisi mereka. Tidak heran Sawyer memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajahnya. Jangan khawatir. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Dibandingkan dengan Sawyer, Half the Harbor Langdon tampak lebih percaya diri. Dia telah menunggu kabar. Dia telah membaca berita internasional hari ini. Jasper muncul di Kori sebagai pengusaha Summerland yang misterius. Tiba-tiba, seseorang kembali dari luar dengan pakaian serba hitam. Fabian, kamu kembali. Sawyer berjalan dengan segelas air, dan Fabian segera meletakkan koran di atas meja. Ayah, Tuan Yo, lihat. Mendengar ini, Half the Harbor Langdon segera mengambil kertas itu dan mempelajarinya dengan Sawyer. Setelah membaca isi koran, Half the Harbor Langdon berkata dengan enteng, katakan, kita harus disukai oleh Tuhan. Karena hukum dapat berinvestasi dalam industri komunikasi, tentu saja, kami juga bisa. Sawyer mengangguk saat ini, tetapi kepribadiannya relatif tenang, jadi dia masih sedikit khawatir. Saya juga berpikir ini adalah peluang, tetapi kami hanya melihatnya di surat kabar sekarang. Saya kira undang-undang telah melakukan banyak persiapan tentang hal ini, kami sudah tertinggal sejak saat kami memulai. Bisakah kita benar-benar mengikuti? Pada saat ini, senyum muncul di wajah Half the Harbor Langdon. Sawyer, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang orang luar tidak tahu. Sebenarnya, aku selalu memegang bagian besar dari bisnis komunikasi Harbor City. Sawyer menatap Half the Harbor Langdon dengan heran. Betulkah? Sawyer mengetahui dari Half the Harbor Langdon bahwa orang-orang dari Inggris memiliki semua kekuatan ketika Harbor City masih di bawah Inggris. Kemudian, situasinya berubah,
dan bisnis komunikasi Harbor City dijual kembali dari CW Telecommunications asli ke Sangtel. Ketika Half the Harbor Langdon mendengar berita itu pada saat itu, dia segera mengatur agar putranya mendirikan perusahaan komunikasi tetapi dihentikan di tengah jalan. Sejak itu, sebagian besar bisnis komunikasi Harbor City berada di tangan keluarga Half the Harbor Langdon. Hukum, di sisi lain, ****. Jasper, kamu luar biasa. Saya baru saja menerima berita itu. Keluarga Langdon dan Atticus benar-benar tidak bisa menahan diri. Henry menunjukkan foto itu kepada Jasper, yang juga tertawa. Tunggu sampai besok, Anda harus mengadakan lelang atas nama hukum. Saya ingin melihat apakah mereka berani datang. Henry mengangguk dan segera bersiap-siap. Jasper menduga kemungkinan besar mereka akan bertemu orang-orang dari keluarga Langdon dan Atticus di pelelangan besok. Jika mereka bertemu pada saat itu, dengan karakter sinis Lord Alvarado, ini akan menarik. Keesokan harinya, Jasper bangun dan mandi. Kebetulan, Henry sedang mengemudi. Jasper, ini pakaianmu. Melirik topi hitam dan jubah yang dibawa Henry, Jasper mengangguk. Setelah dia berpakaian, Jasper menjadi sulit dikenali selama dia tidak mengatakan apa-apa. Semuanya sudah siap, kita bisa pergi sekarang. Ketika Henry mengantar semua orang ke tempat kejadian, dia menemukan bahwa sudah ada antrian yang terbentuk. Jasper, sejujurnya, banyak orang tahu bahwa bidang komunikasi Harbor City menguntungkan. Tapi karena masalah kepemilikan di masa lalu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang setelah seseorang akhirnya berani mengambil tantangan ini, semua orang ingin ikut bersenang-senang. Segera, Henry memimpin semua orang masuk. Jasper sedang duduk di auditorium dengan mengenakan pakaian serba hitam, tampak seperti orang yang lewat. Semuanya, waktunya telah tiba. Karena semua orang sangat mendukung, saya mengumumkan bahwa lelang ini akan dimulai sekarang. Henry memimpin untuk berbicara di atas panggung, dan ada ledakan tepuk tangan hangat dari para penonton. Industri komunikasi di Harbor City selalu berantakan, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kali ini, Lionel Alvarado, yang datang dari Northwest, menemukan saya dan ingin terlibat dalam bidang ini. Saya tidak berani mengambil semua keuntungan sendiri, jadi saya memutuskan untuk membaginya dengan kalian semua. Hanya ada satu tempat tersisa untuk lelang ini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan tunjukkan kepada kami apa yang Anda dapatkan. Setelah Henry selesai berbicara, dia menyerahkan lantai kepada orang-orang di luar panggung. Memperkenalkan diri mereka di atas panggung satu demi satu, tetapi ada sedikit permusuhan di antara mereka. Namun, baik Henry maupun Jasper tidak terlalu memperhatikan orang-orang ini. Mereka telah memasang umpan dan sekarang sedang menunggu ikan. Sudah hampir 1 jam, tapi mereka belum datang. Mungkinkah rencana hari ini gagal? Henry merasa sedikit sedih secara internal ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini, semua orang telah berada di atas panggung sekali, dan jika mereka menyeret ini, mereka mungkin akan terekspos. Semuanya, pidato Anda barusan menginspirasi, tetapi hanya ada satu tempat hari ini. Saya telah memilih 5 kandidat dari antara Anda, dan saya meminta Anda untuk membuat satu presentasi terakhir tentang proyek ini. Henry tidak punya pilihan selain berlarut-larut seperti ini. Namun, setelah menunggu 5 kandidat menyelesaikan penjelasan mereka, Henry tahu bahwa pelelangan ini telah gagal, dan dia tidak punya alasan untuk menundanya lagi. Jika mereka tidak membuat kesimpulan tentang tender ini dan terus menundanya, tidak hanya reputasi Laos yang akan terbakar, tetapi tujuan mereka menyelenggarakan lelang ini juga akan terungkap, sehingga menimbulkan kecurigaan orang-orang itu. Saya mengumumkan bahwa tempat terakhir hari ini milik. Tunggu, Henry, jika kita tidak datang ke pelelangan yang tidak biasa hari ini, bukankah itu akan kekurangan drama? Ketika semua orang mendengar itu, mereka menoleh dan melihat setengah pelabuhan Langdon dan Sawyer dengan tenang memasuki ruangan bersama orang-orang mereka. Sial, jika Anda masih belum datang, saya tidak tahu bagaimana saya akan menyelesaikan lelang ini. Henry mengutuk dalam hatinya, tetapi dia menunjukkan wajah terkejut. Aku tidak berharap untuk memperingatkan kalian berdua. Separuh pelabuhan Langdon berkata sambil tersenyum, semuanya, pidato saya lugas. Keluarga Atticus dan Langdon tertarik dengan bisnis ini.
Begitu dia mengatakan itu, setengah pelabuhan Langdon dan Sawyer melirik orang-orang yang hadir. Mata mereka tersenyum, tetapi mereka tampak ketakutan. Benar saja, seperti yang diharapkan dari Half the Harbor Langdon, 5 orang yang tersisa saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Saya memilih keluar, saya juga memilih keluar. Segera, mereka berlima berhenti. Hanya kalimat itu saja yang bisa membuat semua orang ini mundur. Sepertinya semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa satu-satunya orang yang dapat melakukan ini dengan benar adalah kita. Saya sangat berterima kasih bahwa Anda bersedia berpisah dengan apa yang Anda hargai untuk saya. Half the Harbor Langdon menyatukan tangannya dan menghadap semua orang di ruangan itu satu persatu. Jika orang lain melihat seringai khasnya, mereka pasti akan berpikir bahwa ini adalah pria tua yang sangat baik. Terima kasih banyak atas kepercayaan Anda. Kami tidak akan mengecewakanmu. Setengah dari Harbor Langdon dan penampilan mendadak Sawyer yang kuat di pelelangan akhirnya membuat mereka mendapat proyek. Meskipun ini adalah rencana awalnya, ketika Henry tinggal bersama Jasper di malam hari, dia bertanya dengan cemas, "Jasper, setengah pelabuhan Langdon membuat kejutan di Harbor City hari ini. Setelah memenangkan lelang ini, dia mulai bersiap untuk merenovasi infrastruktur komunikasi di seluruh kota pelabuhan. Tidakkah dia akan memenangkan hati semua orang lagi dengan melakukan ini?" Jasper tidak terkejut. Apa yang mereka menangkan saat ini adalah hati dan pikiran sekelompok oportunis. Orang-orang ini tidak pernah berubah. Mereka akan membantu siapapun yang menang. Apakah Anda pikir mereka bisa menang kali ini? Pertanyaan retoris Jasper membuat Henry dan Lord Alvarado sangat tenang. Apakah kita tidak akan melakukan apa-apa? Tuan Alvarado bertanya. Tentu saja tidak. Anda adalah Tuan Alvarado. Anda hanya perlu menentukan arah umum dengan mereka, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dengan yang lain. Jasper mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Lord Alvarado dan Henry. Juga, jangan lupa, mereka tidak bisa membawa barang-barang ini setelah perombakan. Bukankah kita yang menuai keuntungan mereka ketika mereka dikalahkan dan memutuskan untuk mundur lagi? Jasper sudah mengambil keputusan. Apakah Half the Harbor Langdon dan gengnya asli atau tidak? Menurut pendapat Jasper, mereka hanya melakukan semua pekerjaan kotor untuk Jasper. Itu masuk akal. Tidak heran Anda tidak terburu-buru sama sekali. Anda seharusnya memberitahu saya sebelumnya. Aku khawatir sakit. Henry adalah orang yang paling khawatir. Terus menunggu. Kami masih diuntungkan. Jangan terus menatapku. Lakukan apa yang kamu lakukan sebagai Tuan Alvarado. Setelah Jasper selesai berbicara, Henry secara alami mengerti dan pergi bersama Lord Alvarado. Dalam perjalanan, Lord Alvarado mau tidak mau bertanya, "Apakah Tuan Muda di Harbor City tidak pernah beristirahat? Apakah kamu bahkan tidak beristirahat di siang hari?" Itu tidak benar, tapi kamu masih belum mengerti apa maksud Jasper. Henry tersenyum sedikit, lalu menjelaskan, "Kamu tidak bisa berhenti sampai Half the Harbor Langdon mulai menyelidikimu. Ini adalah kebiasaan pribadinya. Jika Anda berhasil melewati penyelidikan ini, dia tidak akan lagi meragukan identitas dan tujuan Anda." Baru sekarang Lord Alvarado mengerti, dan mobil itu sudah diparkir di lantai bawah di sebuah restoran kelas atas di Harbor City. "Ayo, Lord Alvarado, tetap mainkan peranmu." Henry membawa Lord Alvarado ke atas. Besar. Sekarang media berita di Harbor City melaporkan berita kepulangan kami. Sepertinya kita masih tuan yang semua orang tahu. Separuh pelabuhan Langdon kembali ke halaman dengan berita ini, tetapi separuh pelabuhan Langdon tampak relatif tenang. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa informasi tentang penyelidikan Lord Alvarado? Ya, silakan lihat. Fabian dengan cepat membawa setumpuk informasi yang tebal, dan Half the Harbor Langdon memakai kacamatanya dan mulai menelitinya. Setengah Harbor Langdon membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk akhirnya selesai membaca materi. Sejauh ini, tidak ada yang mencurigakan tentang orang Lord Alvarado ini. Saat itu pukul 3 sore, dan Jasper sedang tidur siang di kantor Henry. Tiba-tiba sebuah panggilan internasional mengganggu tidurnya. "Hei, Tuan Line, kami memiliki semua informasi yang Anda minta. Ini sedang dikirim melalui faks sekarang, silakan periksa."
Mendengar ini, Jasper segera berdiri dan datang ke mesin faks. Benar saja, mesin faks mulai beroperasi secara otomatis segera, membantu Jasper mencetak banyak materi. Setelah dia membacanya, sudut mulutnya mulai sedikit naik. Rubah tua ini, tebakanku benar. Dia masih mencoba menggunakan koneksinya yang kuat untuk mengintimidasi orang lain di zaman sekarang ini. Jasper menelepon Henry kemudian. Sudah hampir waktunya. Kembali sekarang. Ada berita penting. Mendengar nada serius Jasper, Henry tidak berani menunda. Oleh karena itu, dia meraih Lord Alvarado dan berbalik untuk pergi. Apa masalahnya? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Aku tidak tahu. Jasper baru saja menelepon, jadi sebaiknya kita segera kembali. 20 menit kemudian, Henry dan Lord Alvarado bergegas ke atas tepat setelah mobil mereka berhenti. Jasper, apa berita penting? Kamu akan mengerti setelah membaca ini. Jasper duduk santai di sofa dan menunjuk ke meja. Henry dan Lord Alvarado dengan cepat meninjau informasi di atas meja. Setelah membacanya, Henry menarik napas dalam-dalam. Apakah Anda mengatakan bahwa apa yang disebut Truth Half the Harbor Langdon sebenarnya palsu? Ya, menurut data, CW Telecommunications memang mengemas dan menjual bisnis komunikasi Harbor City, tapi pembeli terakhir bukanlah keluarga Langdon, melainkan Sangtel. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.